Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku pada saat aku proses mutasi motor dari Tangerang ke Jakarta. Kenapa akhirnya aku mutasi motor? Karena setelah nikah aku ikut suami, jadi suami itu kan domisili di Jakarta. Nah, mau gak mau aku bikin satu kakak sama suami di Jakarta. Kalau misalnya proses kakak, KTP pun harus pindah ke Jakarta. Dan kalau misalkan kita mau perpanjang STNK itu kan pakai KTP asli. Nah, kalau misalkan KTP-nya udah Jakarta terus kita mau perpanjang STNK di Tangerang itu udah nggak bisa. Jadi mau nggak mau diharuskan aku untuk melakukan mutasi dari Tangerang ke Jakarta. Di sini aku mau ngasih tau kalian kalau misalkan proses mutasi ini memakan waktu kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, kebetulan aku dibantu sama suami aku karena aku sambil kerja, suami juga kerja, jadi kita bagi tugas. Yang pertama KTP asli, yang kedua STNK asli, yang ketiga BPKB asli. Nah, kalian langsung datang aja ke Samsat domisili kalian. Aku datang ke Samsat Ciledug. Di situ kita harus nyiapin berkas-berkasnya beserta fotokopiannya karena aku nggak tahu ya lengkapnya berapanya. Jadi lebih simpelnya kita langsung aja di bagian fotokopi di sana. Kita cukup bayar 5.000 rupiah, itu udah di fotokopiin semua lengkap apa yang kita butuhin sama dapat map. Setelah kita proses fotokopi selesai, kita lanjut ke bagian revisi. Kalian bawa tuh motornya, terus kalian taruh aja di situ, tunggu antrian. Kebetulan kemarin gak terlalu banyak antrian, jadi udah selesai di proses cek fisiknya. Itu nggak dikenakan biaya sama sekali, jadi itu gratis. Kita dikasih 1 lembar hasil dari cek fisik itu. Kita lanjut ke dalam. Nah, dalam itu kita ke bagian legalisir atau bagian pendaftaran. Nah, di situ kita dikenakan biaya sebesar 30.000. Ini tanpa kwitansi, jadi nggak ada kwitansinya. Nah, setelah proses legalisir atau pendaftaran, kita lanjut ke bagian cek blokir di loket pendaftaran. Di cek blokir ini berkas kita dicek sama petugas. Kita tinggal tunggu aja sampai kita dipanggil lagi. Setelah dipanggil, berkasnya dikembalikan ke kita. Kita lanjut ke bagian fiskal. Nah, di bagian fiskal ini dicek lagi sama petugasnya. Selanjutnya kita diarahkan ke lantai 2 untuk melakukan pembayaran di kasir. Kenapa aku di sini ada pembayaran? Karena STNK aku itu sudah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi waktu itu kan aku pengen bayar ya sebelum jatuh tempo, tapi karena KTP aku tuh udah pindah ke Jakarta, nggak bisa proses mutasi motor, jadi aku kena denda karena sudah melewati jatuh tempo. Ini aku udah lewat sekitar 1 minggu lebih di 24 Maret, jadi aku baru proses di 5 Mei. Nah, aku lanjut ke proses di loket kasir di pembayaran. Di sini aku dikenakan denda sebesar 16.300. Ini adalah denda karena aku telah bayar sesuai tempo ya STNK-nya. Setelah itu aku turun naik ke bawah, aku kembali ke bagian fiskal, aku kasih bukti pembayarannya. Setelah itu dicek dan aku diberikan kayak kertas STNK gitu, dimana dituliskan kalau STNK-nya itu berlaku sampai tanggal 22 Mei. Jadi sekitar diperpanjang itu hampir 1 bulan ya. Misalkan 24 Maret kemarin jadi 22 Mei 2021. Setelah dari bagian fiskal, setelah itu aku ke bagian pendaftaran mutasi. Aku ini jalurnya mutasi antar provinsi ya, dari Tangerang ke Jakarta. Kemudian di situ aku dicek berkas-berkasnya dan dimintakan uang sebesar 250.000. Nah, aku nggak tahu ya ini pungli atau enggak karena ini nggak ada kwitansinya, jadi cuma kasih tanda bukti pengambilan berkas aja. Dan yang aku bingung juga itu
Kalau misalkan aku baca-baca di Google di peraturan perundang-undangan, untuk besaran biaya yang diperlukan dikeluarkan saat mutasi kendaraan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni sebesar 150.000 untuk kendaraan bermotor roda 2 atau 3, sedangkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih maka biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar 250.000. Sedangkan aku itu kan masuknya kendaraan bermotor roda 2 ya, harusnya cuma 150.000 tapi jadi minta kan 250.000. Aku nggak tahu kwitansinya pun gak ada, cuma dikasih tanda pengambilan berkas di sini, tanda bukti pengambilan berkas. Sekitar 2 hari aku udah bisa ambil lagi berkasnya, karena aku tuh Jumat kerja, kan waktunya pas hari Jumat, jadi aku ambil nggak pas di hari itu, aku ambil di hari lain nggak apa-apa. Nah kemudian setelah udah bisa diambil, aku kembali ke bagian mutasi. Di situ aku dikasih berkas-berkasnya, lalu aku diarahkan ke bagian arsip. Nah di sini berkas-berkas aku yang dari awal banget tuh, kwitansi semuanya tuh ada di situ semua. Jadi ini namanya proses cabut berkas ya. Jadi berkas aku yang di Tangerang semuanya diambil dan akan dikasihkan ke Samsat di Jakarta nanti. Oke, selesai di bagian pertama untuk cabut berkas dari Tangerang, kemudian dilanjutkan ke Samsat Jakarta. Nah di Samsat Jakarta ini aku maaf banget karena aku nggak ada video ataupun foto, karena ini dibantu sama suami aku. Jadi aku kan kerja di Depok ya, jadi aku agak jauh kalau ke sana karena suaminya kerja di Jakarta. Jadi suami yang bantu proses di Jakarta. Aku ceritain aja ya kurang lebihnya. Pada saat proses di Jakarta, suami bawa berkas-berkas aku. Dia bawa prosesnya kurang lebih pas awal sama ada pendaftaran gitu, dimintakan uang sebesar 30.000 untuk kwitansi. Kemudian lanjut diarahkan ke kasir untuk membayar pajak SNK aku 1 tahun kan aku belum panjang. Kemudian TNKB itu aku ganti kaleng baru, biaya administrasi STNK itu totalnya sekitar 380.000. Oke, itu udah bayar pajak semua dan lain-lain, ganti kaleng. Kemudian udah selesai, ada bukti pembayarannya. Untuk proses BPKB-nya, karena kan ini mutasi ya, jadi perlu ada BPKB-nya tuh perlu ada keterangan kalau misalkan ada proses mutasi motor dari Tangerang ke Jakarta, dan itu adalah biayanya 150.000. Itu jadi nanti ada kayak orang yang petugasnya ngurusin untuk proses BPKB-nya, itu orang Polda. Jadi prosesnya itu ditinggal dulu sekitar 7 hari kerja. Nanti kalau misalkan udah selesai dihubungi via WA. Nah sudah selesai untuk BPKB-nya, langsung dihubungi kalau misalkan BPKB-nya itu udah bisa diambil. Nah suami langsung datang ke Samsat Jakarta Barat, kemudian ambil BPKB-nya yang udah selesai dan udah deh selesai. Jadi seperti itu kurang lebih prosesnya. Nah kalau misalkan untuk keseluruhan biayanya kita rinciin ya. Di proses awal aku cabut berkas di Tangerang, fotokopinya 5.000, kemudian biaya legalisir atau pendaftarannya 30.000, kemudian ada denda karena aku telat bayar pajak 1 tahun STNK-nya 16.300, kemudian biaya mutasi motornya sebesar 250.000, dan proses mutasi di Jakartanya aku bayar pajak, TNKB dan lain-lainnya 380.000, kemudian biaya pendaftaran pada saat di Samsat Jakartanya 30.000, dan biaya BPKB-nya 150.000, dan totalnya adalah 861.300. Oke, jadi nggak seperti yang aku baca-baca di Google. Kalau misalnya proses mutasi motor itu adalah bisa sampai 1 juta lebih, apalagi kalau misalkan kalian pakai calo itu mungkin bisa lebih mahal lagi.
Tapi untuk pembayaran pajak dan lain-lainnya itu menyesuaikan lagi sama jenis muka kalian ya, jadi nggak bisa disamain sama aku. Kalau misalkan kalian mau hemat sih lebih baik kalian sendiri, karena bisa menghemat lumayan ya, 200 ribuan lebih gitu dibandingkan kalian nyewa jasa calo. Ya itulah ada plus minusnya. Kalau misalkan calo kan kalian nggak perlu bolak balik gitu, nggak perlu ngisi waktu, apalagi yang sambil kerja itu emang udah susah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.